Layakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab semata dalam pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya baik di tempat ini maupun di tempat masing-masing secara virtual. Kiranya Roh Kudus bekerja agar firman yang disampaikan boleh diterima dengan baik, dimengerti dengan jelas, lalu ditaati dan diberlakukan dalam hidup sehari-hari, dipelihara, supaya kami semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa kata selamatnya. Mari kita buka kitab Yosua. Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Mari kita baca bergantian. Ayat demi ayat. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Enggak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh kan gitu. Jadi kalau mau pakai ganjil genap bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Anda membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Tapi repot kan? Mendingan seperti saya, kita baca bergantian ayat demi ayat. Praktis. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb, ini kisah tentang Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Ceritanya begini, silakan ditayangkan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Gunung Sinai, disitulah diikat perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan inti perjanjian itu ialah bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa Israel umatnya dan umat Israel
akan menjadi Tuhan sebagai satu-satunya sembahan mereka. Itulah inti perjanjian. Dan sejak saat itulah Allah menjadi Allah yang tadinya cuma Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sekarang menjadi Allah Israel. Sebelumnya orang Israel ketika di Mesir belum mengenal Allah ya. Mereka tahu, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengikat perjanjian. Makanya ingat ketika Musa diutus untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Musa tanya Tuhan kan, kalau di sana mereka tanya namamu siapa? Jadi sederhananya di Gunung Sinai lah diikat kontrak perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan untuk menata agar perjanjian itu tetap berlangsung dengan baik, diberikanlah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah hukum perjanjian. Hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Makanya sederhananya begini, kalau saya kontrak rumah Anda kan, nggak bakal sih gitu. Kalau saya kontrak rumah Anda, intinya adalah saya membayar sejumlah uang, Anda memberi saya hak masuk rumah Anda kan, itu intinya. Tapi ada aturannya. Kalau rusak siapa yang betulin kan? Bayarnya gimana? Jadi aturan-aturan itu berkaitan dengan perjanjian itu. Begitu juga hukum Taurat itu hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Karena Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya, dan umat Israel hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kan? Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, jangan menyembah sujud padanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itulah hukum perjanjian. Tapi bangsa Israel sering melanggarnya. Belum apa-apa ketika Musa masih di atas gunung, mereka sudah bikin patung lembu emas kan? Kalau Anda tahu ceritanya kan? Dan memang bangsa Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tahu enggak? Tengkuk itu yang mana? Tengkuk. Nah ini, tegar tengkuk. Bahasa tinjunya itu leher beton. Ditonjok, tetap tegar. Dan akhirnya mereka mengalami perjalanan di padang gurun. Sampai tinggal menyeberang sungai Yordan. Tinggal menyeberang sungai Yordan mau masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, ya, Musa mengutus 12 mata-mata untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Satu orang dari satu suku. Mereka mengelilingi tanah Kanaan itu 40 hari. Lalu setelah 40 hari mereka pulang bawa laporan. Lapornya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya ialah bahwa tanah itu mereka sebut penuh berlimpah susu dan madu. Negatifnya di sana itu orang-orangnya raksasa semua. Kotanya berbenteng, berkubu, temboknya tebal-tebal. Bangsa di sana itu raksasa-raksasa. Disebut bangsa Enak. Bukan enak, enak. Dari 12 mata-mata itu 10 orang pesimis. Karena mereka raksasa-raksasa. Bahkan mereka bilang orang-orang raksasa itu mereka makan manusia. Bahkan kalau kita berdiri di depan mereka, kita itu seperti belalang. Itu perbandingan yang bagus gak? Belalang banding raksasa. Gak apple to apple kan? Raksasa sama cebol kek. Ini raksasa sama belalang. Itu menggambarkan apa? Pesimisme yang luar biasa. Dan ketiadaan percaya sama Tuhan yang luar biasa. Hanya 2 orang yang positive thinking. Kaleb dan Yosua. Kok tahu? Tahulah ya.
Kaleb dan Yosua bilang, tidak, kita pasti mengalahkan mereka. Tapi mereka berdua kalah suara. Akhirnya bangsa Israel berontak. Mereka mau kudeta Musa. Kita angkat pemimpin yang lain agar kita bisa pulang ke Mesir. Tuhan marah. Dan Tuhan mau memusnahkan mereka. Tapi lagi-lagi Musa membela bangsa Israel. Akhirnya Tuhan kasih hukuman yang lain. Mereka yang tidak percaya bahwa mereka akan masuk tanah Kanaan, ya karena mereka tidak percaya akan masuk tanah Kanaan, ya mereka gak bakal masuk. Apa yang Anda percaya itu yang Anda alami. Untuk itu Tuhan menyuruh mereka balik lagi ke padang gurun, ya, mengembara 40 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya generasi yang keluar dari Mesir yang tidak percaya itu mati semua di padang gurun. Jadi yang nanti masuk tanah Kanaan adalah generasi baru. Dari generasi lama yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang tadi, Kaleb dan Yosua. Bahkan Musa sendiri tidak boleh masuk kan, karena Musa punya kesalahan sendiri. Tapi sebagai sesama hamba Tuhan saya tidak boleh membeberkan kesalahan Musa di sini. Tapi Anda tahu kan, gitu. Nah, pada waktu itulah ketika Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel, Tuhan bahwa mereka akan mengembara 40 tahun. Supaya generasi yang lama itu mati semua di padang gurun, sehingga yang masuk ke Kanaan nanti adalah generasi baru. Tuhan melalui Musa berjanji kepada Kaleb bahwa karena Kaleb percaya kepada Tuhan, maka tanah di Kanaan yang didiami oleh bangsa Enak itu akan dibagikan nanti menjadi milik pusakanya Kaleb. Dan itu adalah di daerah pegunungan. Lalu kemudian setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menaklukkan tanah Kanaan itu. Dan yang ditaklukkan itu adalah baru bagian dataran, ya. Pegunungan belum ditaklukkan. Juga 6 kota bangsa Filistin juga belum ditaklukkan. Tapi sebagian besar yang dataran sudah ditaklukkan. Dan oleh karena itu Yosua mulai membagi-bagikan itu kepada suku-suku bangsa Israel. Yang saya jelaskan tadi, silakan baca sendiri ya. Ada di Bilangan 13, Bilangan 14, Yosua 11, ya. Baca sendirilah. Gitu. Tapi kalau nggak baca pun percaya aja apa yang saya bilang ini. Pendeta. Jadi sekarang dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa sekarang Yosua mau membagi jatah tanahnya untuk suku Yehuda. Lalu Kaleb bikin ingat Yosua. Yosua, lo ingat gak? Yosua gak pakai bahasa lo sih. Itu saya, Yosua. Saya pernah menerima sebuah WhatsApp. Katanya Adolf Hitler tidak pernah mengatakan terima kasih, maaf, dan tolong. Tahu kenapa? Karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia, betul. Nah, pada waktu itulah Kaleb bikin dengan Yosua. Itu yang kita baca tadi ya. Ingat dulu waktu di Kades Barnea, ketika kita pulang bawa laporan kan, 10 yang lain bikin tawar hati bangsa Israel, hanya kita 2 yang enggak. Dan ingat, Tuhan janji waktu itu buat saya bahwa daerah pegunungan di mana didiami oleh bangsa Enak itu akan menjadi jatah saya dan keturunan saya. Dan ingat, sudah 40 tahun kita mengembara, 5 tahun
perang menaklukkan tanah perjanjian itu. Jadi sudah 45 tahun. Sehingga sekarang usia saya sudah 85 tahun. Jadi saya sekarang minta agar pada waktu pembagian itu berikanlah daerah pegunungan itu yang didiami oleh bangsa Enak. Sudah daerahnya pegunungan, kotanya berkubu pula. Sudah itu orangnya raksasa pula. Tapi saya minta itu yang dibagikan kepada saya, kata Kaleb. Dan menurut yang kita baca tadi, Yosua memenuhi janji Tuhan itu. Kaleb bilang begini sama Yosua, mari kita baca itu pada ayat 12 ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, Kaleb mengingatkan Yosua akan janji Tuhan. Dan kemudian Yosua memenuhi janji Tuhan itu kepada Kaleb. Lalu kita baca terus bahwa kemudian Kaleb memberkati. Ya maksud saya begitu. Kadang-kadang apa yang saya maksud tidak sama dengan apa yang saya ngomong ya gitu. Yosua memberkati Kaleb, kemudian Kaleb maju. Kalau kita baca di pasal 15 seterusnya, Kaleb maju berperang dan akhirnya dia mengalahkan daerah itu yang dulunya namanya Kiryat Arba dan kemudian diganti nama menjadi Hebron. Nah itu ceritanya. Dari cerita ini saya mau mengangkat beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, Tuhan berjanji kepada Kaleb melalui Musa bahwa tanah itu, daerah pegunungan itu, daerah Kiryat Arba dengan raksasa-raksasa dan kota-kota yang berkubu itu akan menjadi milik pusakanya Kaleb. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan setia memenuhi janjinya. Tapi apakah itu berarti bahwa Kaleb tinggal lenggang-lenggang kangkung? Lenggang kingkong? Masuk ke tanah itu? Tidak. Dia masih harus berjuang. Dia masih harus berperang. Nah apa pelajaran rohaninya buat kita? Tuhan menggenapi janjinya buat kita ya. Tapi tidak berarti bahwa kita enak-enak aja. Kita harus fight. Tuhan berjanji menjadikan anakmu misalnya dokter kan? Tapi tidak berarti enak-enak aja dia jadi dokter. Mesti pontang-panting belajar. Bokap nyokapnya, tahu bokap nyokap kan? Bonyok. Pontang-panting cari ongkos kan? Memang Tuhan punya janji, Tuhan setia pada janjinya. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ketika Anda sakit, Tuhan janji menyembuhkan Anda. Tapi Anda punya bagian. Berobat kan? Masuk angin. Tuhan janji menyembuhkan Anda. Tapi bagian Anda apa yo? Beli antangin JRG, WC, bablas anginnya gitu. Saya mau bersaksi. Tadi kan ada bersaksi tapi cuma satu kan, sekarang yang kedua. Saya lahir di satu pulau kecil di Maluku Barat Daya. Banyak orang sangka saya ini orang Batak, bukan. Saya orang Maluku Barat Daya, bukan pulau orang Ambon sebenarnya. Masih jauh dari Ambon. Pulau dari mana saya berasal itu relatif lebih dekat ke Australia daripada ke Ambon. Kalau Anda pernah dengar yang disebut Blok Masela, nah itu daerah kami sekarang. Yang nanti kaya raya ya. Nanti yang kaya raya orang luar, kami tetap miskin aja gitu. Saya lahir di sana zaman Jepang. Lalu
pada waktu itu, saya ada tahun 44 ya. 44 saya lahir. Anda hitung sendiri berapa umur saya sekarang. Gitu. Itu menjelang Jepang kalah. Jadi pada waktu itu Jenderal MacArthur dari Guam mengungsi ke Australia. Baru dari Australia dia mulai menyerang balik Jepang. Nah pada waktu itu ada satu kapal perang Jepang bersembunyi di pulau dari mana saya berasal itu. Kapal perang itu berlabuh pas di laut di depan desa kami. Kapal itu ketahuan sama pesawat sekutu. Jadi pagi-pagi sekali pesawat Mustang dari Darwin mau datang membom kapal itu. Lalu kapal itu membunyikan sirenenya. Sirene itu bertujuan untuk awak kapal siap bertempur, tapi sekaligus peringatan buat penduduk desa untuk mengungsi. Jadi ibu saya pada waktu itu begitu ada sirene dia menggendong abang saya di belakang, saya di depannya dalam kandungan gitu. Lalu ibu saya lari, kakinya tersandung, jatuh dengan perut duluan. Jadi waktu saya lahir, nafas saya sudah satu-satu. Punggung saya bengkak biru. Kemudian menjadi bisul ya. Bekasnya masih ada, cuma saya tidak bisa tunjukkan buat Anda gitu. Jadi waktu saya lahir di desa kan gak ada bidan, gak ada rumah sakit, gak ada apa-apa. Ibu saya cuma bilang begini, ini anak kalau dia hidup Tuhan punya, mati juga Tuhan punya. Itu janji ibu saya. Kalau dia hidup, saya kasih dia buat Tuhan. Hidup tahu nggak? Gitu. Jadi sejak kecil saya sakit-sakit, ya. Saya penyakitan, jelek pula. Udah jelek sakit-sakitan pula kan gitu. Oh sekarang mah cakep banget, dulu jelek banget gitu. Jadi sejak kecil ibu saya sudah bilang begini, kamu jadi pendeta, kamu jadi pendeta gitu. Itu janji ibu saya. Dan sejak kecil saya dijejali dengan itu. Dan ingat, itu sekolah pendetanya di kota Ambon. Itu di pelosok. Dan tidak mudah untuk saya bisa bersekolah. Tapi Tuhan menggenapi janjinya buat ibu saya dan buat saya. Akhirnya saya jadi pendeta. Pontang panting. Kok terpesona semua sih gitu? Itu kesaksian ya. Janji Tuhan tidak berarti bahwa kita enak-enak. Tuhan setia pada janjinya. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kedua. Ya. Kedua. Tunggu dulu, nyontek dulu. Soalnya ada di layar ya. Yosua berani menghadapi dan menaklukkan raksasa-raksasa itu. Di pegunungan. Kota yang berkubu. Karena apa? Apa dasar Yosua? Sampai dia berani mengatakan itu. Karena satu, dia mengandalkan penyertaan Tuhan. Mari kita baca itu pada ayat 12 kalimat terakhir. Dia bilang apa di situ? Mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kata mungkin di sini sebenarnya terjemahannya adalah semoga. Ya, mungkin di sini bukan meragukan ya. Tapi semoga. Jadi Kaleb itu mengandalkan penyertaan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhanlah kita bisa berjuang untuk mengalami penggenapan janji Allah dalam hidup kita.
Tapi bukan cuma itu. Yang ketiga adalah bahwa Kaleb mengandalkan berkat Tuhan. Ketiga. Coba baca ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan, ya, diberkati dulu baru fight. Dengan berkat Tuhanlah dia pergi berperang. Kita biasanya berjuang dulu, hasilnya baru kita bilang berkat kan? Terbalik. Kita sudah diberkati lebih dulu, baru dengan berkat itulah kita berjuang. Dan hasil perjuangan kita itu juga berkat Tuhan. Ya sebenarnya hidup kita itu dari berkat ke berkat. From blessing to blessing. Pakai bahasa Inggris. Biar berbobot sedikit hotbah ini gitu. Ketika Anda bangun pagi, Anda sudah diberkati belum? Sudah, tapi kemudian Anda bekerja kan? Anda pulang dengan berkat kan? Gitu juga hidup kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini dari satu berkat menuju ke berkat yang lain. Kaleb diberkati dulu, baru dengan berkat itu dia pergi berperang. Hasilnya juga adalah berkat dari Tuhan. Ketika Anda bangun pagi, Anda sudah diberkati dengan kesehatan kan? Dengan kekuatan, dengan semua sarana yang Tuhan berikan kan? Lalu dengan itu Anda pergi bekerja. Hasilnya itu berkat Tuhan juga. Yang keempat, Kaleb sudah berusia 85 tahun. Untuk kita sekarang ini 25 tahun udah tua banget ya. Udah lansia banget itu. Gitu. Tapi Kaleb bilang, saya masih sekuat 45 tahun lalu. Apa artinya itu? Artinya Kaleb masih kuat. Walaupun kalau kita baca di pasal 15 seterusnya, yang berperang itu bukan cuma Kaleb, menantu-menantunya ikut berperang. Kalau kita baca di pasal 15, ketika dia mulai menaklukkan Kiryat Arba itu. Tapi Kaleb mengaku bahwa dia masih kuat. Kekuatan apakah yang Kaleb punya? Itu kekuatan dari Tuhan. Next, bisa teruskan. Nah, orang lansia biasanya rasa tidak punya kekuatan kan? Nah itu apa? Ini saya pernah dapat WhatsApp begini ya. Lansia itu dulu baca dekat, sekarang baca jauh. Dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin gitu. Dulu jaga kesehatan untuk cari uang, sekarang cari uang untuk jaga kesehatan. Next. Dulu makan nikmat, sekarang mesti makan cermat. Dulu tak gentar, sekarang gemetar gitu. Dulu rasa kuat, sekarang makan obat gitu. Dulu bisa sombong, sekarang macan ompong gitu. Dulu banyak sobat, sekarang banyak yang sudah wafat. Sekarang dulu akhir umur masih jauh, sekarang akhir umur makin dekat. Saya pernah dapat WhatsApp begini ya. Tapi Tuhan tidak berubah. Kita berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kaleb sudah tua, sudah lansia. Ya. Tapi dia yakin bahwa dia tetap kuat. Karena Tuhan.
Begitu juga kita. Ya. Saya pernah, ini tidak ada di PowerPoint ini, tapi saya pernah mendengar sebuah ceramah mengatakan begini, orang-orang yang sudah lansia itu seringkali kurang pede ya. Tidak pede, tahu pede? Persekutuan doa. Kurang percaya diri. Karena apa? Satu, orang lansia itu seringkali merasa powerless ya. Merasa tidak punya kekuatan. Kedua, seringkali orang lansia itu merasa useless. Tidak berguna. Ketiga, orang lansia itu seringkali merasa hopeless. Tidak punya pengharapan. Keempat, orang lansia itu seringkali merasa helpless. Tidak punya tenaga bantuan. Kelima, orang lansia itu seringkali merasa guilty feeling. Rasa bersalah. Yang keenam adalah orang lansia itu juga seringkali merasa mengasihani diri. Self pity. Gitu. Ada banyak les-les yang lainnya. Kalau nggak punya duit apa? Bahasa Inggrisnya apa? Cashless kan nggak mungkin ya itu ya. Moneyless ya. Nggak juga kali ya. Yang saya tahu itu bahasa Jepang. Sakurata gitu. Oh ada satu lagi kalau nggak punya uang ya. Tongpes gitu. Tapi dengan Tuhan powerless menjadi powerful. Useless menjadi useful. Hopeless menjadi hopeful. Helpless menjadi helpful. Guilty feeling menjadi humbly feeling. Self-pity menjadi self-confidence. Makin bahasa Inggris banyak ya. Makin berbobot kan gitu. Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Nah, next, kekuatan-kekuatan apa sajakah yang Tuhan berikan bagi kita? Ada beberapa jenis kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang. Pertama, physical power. Kekuatan fisik. Kedua, intellectual power. Ada kekuatan intelektual. Yang ketiga adalah emotional power. Ya, kekuatan emosi. Rasa sayang itu punya kekuatan ya. Marah juga punya kekuatan. Kemudian spiritual power. Makanya ada IQ, EQ, SQ kan? SQ itu apa? Singapore Airlines. Ada community power ya, atau social power. Dan yang terakhir juga ada financial kan, economical power. Nah, power ini tidak sama pada tiap orang, pada tiap waktu, dan pada setiap situasi. Power ini kondisional ya. Mungkin pada seorang yang sudah lansia, physical power sudah merosot. Saya physical power sudah merosot. Tapi mungkin intellectual power masih ada, makanya saya bisa berkhotbah kan. Mungkin bagi seorang muda ya, physical powernya masih kuat, tapi moral spiritual powernya mungkin masih belum kuat kan. Kalau kami yang sudah lansia ini, financial economical power kan nggak ada lagi kan, kecuali lansia konglomerat kan gitu. Tapi apapun power yang Tuhan kasih ke Anda, itu modal Anda. Itu sesuatu yang Tuhan kasih agar dengan itu Anda berjuang. Tinggal mari kita masing-masing periksakan
Mungkin kalau kita sakit-sakitan banyak ya, physical power kita merosot kan? Tapi mungkin spiritual power kita menjadi kuat. Karena kita dilatih melalui penyakit dan penderitaan, iman kita makin hari makin kuat. Bergantung bagaimana Anda merefleksikan setiap kekuatan yang itu ada pada Anda. Oleh karena itu, kuat. Ada power. Yang berikut. Ya, loncat. Yang kelima. Kenapa Kaleb bisa begitu? Karena dikatakan begitu. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu dalam bacaan kita tadi sampai 3 kali disebut ya. Coba simak. Ayat yang ke-8. Iya kan? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-14. Mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb bisa begitu semua karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, semua power itu, apapun itu yang ada pada kita, membuat kita mampu. Nah, terakhir, next. Menurut para ahli katanya tahun ini tahun gelap ya, tahun krisis. Dan saya rasa dalam hidup kita itu ada raksasa-raksasa yang kita hadapi terus kan. Raksasa pribadi Anda beda dengan raksasa pribadi saya kan. Kita masing-masing punya raksasa. Ada raksasa individual ya yang kita hadapi masing-masing. Tapi ada raksasa yang kita hadapi bersama. Pandemi ini kan sebuah atau seorang raksasa kan. Yang sampai sekarang kita masih fight kan. Itu kan raksasa yang harus kita hadapi. Ada lagi raksasa yang lain. Intoleransi, radikalisme. Itu juga kita hadapi. Belum lagi raksasa-raksasa pribadi kita masing-masing. Tapi mari kita belajar dari Kaleb. Sekali lagi, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah arti nama Kaleb. Kaleb artinya anjing. Tapi bukan anjing lo. Bukan. Kaleb itu artinya anjing atau anak anjing. Di sini yang dimaksud adalah kesetiaan seekor anjing. Kaleb itu dikasih nama seperti itu karena hendak mengatakan bahwa dia adalah seperti seekor anjing yang setia. Tahu cerita anjing di Jepang yang namanya siapa? Saya nggak tahu sih. Pokoknya ada cerita gitu kan. Dia mengikuti tuannya sampai walaupun tuannya sudah wafat, dia tetap mengikuti tuannya. Itu setia. Itulah Kaleb. Jadi mari saudara, renungan ini mengajak kita semua agar kita semua menjadi Kaleb-Kaleb masa kini. Kalau laki-laki Kaleb, kalau perempuan kolab gitu. Jadi saya tutup renungan ini dan mengatakan selamat jadi Kaleb-Kaleb masa kini. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus menanamkan pengetahuan, pengertian, hikmat, kearifan, kekuatan yang diperoleh setiap orang yang sudah mendengarkannya, menumbuh kembangkannya, sehingga firman ini menjadi berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan. Yang ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan siang ini lain hambanya Bapak Pendeta El Satapap, saya atas nama Gembala dan semua jemaat ucapkan terima